Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba berbagi lagi ya seputar gangguan asam lambung dan anxiety yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Dan apa yang akan saya jawab ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami saja. Karena saya itu bukan dokter, bukan ahli medis, ya, bukan ahli herbal, bukan ahli pengobatan, bukan ahli hipnoterapi. Saya adalah orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi, apa yang akan saya bagikan semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety hingga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Pertanyaan pertama itu dari akunnya Farhan ya. Saya kangen makan pedas lagi mas, sudah 1 tahun lebih nggak makan pedas karena takut. Oke teman-teman ya, teman-teman tetap konsisten dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Apabila teman-teman memang disarankan oleh dokter yang sudah melalui proses pemeriksaan ya, dan teman-teman itu suruh menghindari dulu makanan itu ya, seperti apa yang pernah saya lakukan dulu itu adalah saya mengikutinya, karena ya itu salah satu bentuk usaha supaya kita itu bisa semakin membaik ya teman-teman. Jadi rasa kangen untuk makanan-makanan yang pedas ya, mungkin ya makanan-makanan yang ya mungkin yang tadinya kita konsumsi terus sekarang harus dipantang gitu, memang ada rasa kangen itu. Tapi menurut saya sabar dulu ya sampai dengan kondisi kita itu, dan menurut teman-teman juga sudah sudah membaik ya, sudah enak gitu ya teman-teman ya. Itu nanti teman-teman juga kalau sudah pulih lagi insya Allah teman-teman juga akan bisa merasakan makanan-makanan yang seperti itu lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Tesi Lasmini ya. Tiba-tiba perut kram bang, minta solusinya. Kalau ini pengalaman saya ya, ini pengalaman saya. Jadi saya itu kadang memang merasakan seperti perut itu tiba-tiba kaku gitu ya. Jadi kayak kaku, nggak nyaman gitu ya teman-teman. Dan setelah saya amati itu, memang saya itu seperti sering nahan gitu. Artinya ketika saya itu berjalan aja seperti kayak nahan gitu, nggak lepas gitu, nggak santai, nggak rileks gitu ya dalam berjalan. Jadi setelah saya amati itu juga seperti itu. Jadi perut itu terasanya itu rasa kaku gitu ya. Kalau kram yang seperti apa ya, saya juga agak kurang tahu ya apa maksudnya yang kram di perut gitu. Tapi yang pernah saya rasakan itu adalah perut itu kaku, pokoknya kaku, nggak nyaman gitu, pokoknya nggak enak gitu ya teman-teman ya. Dan itu yang saya pernah alami itu ya, itu setelah saya amati ya itu karena saya itu lebih seperti kayak nahan, kalau bahasa Jawanya itu ngengken. Jadi sambil berjalan aja seperti perut itu kayak tegang gitu, nahan untuk nahan untuk berjalan, nahan untuk apa. Jadi badan itu serasa tegang, jadi di perut itu terasa kaku. Itu yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Tapi seiring nanti dengan kondisi kita itu semakin membaik ya, kita sudah mulai bisa aktivitas sedikit demi sedikit gitu ya, olahraga, jalan kaki, juga minumnya juga saya itu seringnya air hangat, yaitu perlahan-lahan itu juga nanti kayak ini lagi kayak lemes lagi gitu ya, enakan lagi gitu ya teman-teman ya. Nah biasanya itu seringnya itu saya itu terjadi perut kayak kaku itu di pas pada saat udara dingin ya teman-teman, udara dingin, cuaca dingin gitu, itu terasa gitu ya teman-teman. Tapi nanti nggak usah takut, nggak usah cemas, nanti juga seiring berjalannya waktu teman-teman sudah mulai aktivitas ya sedikit demi sedikit gitu ya, terus minumnya juga sering minum air hangat, itu nanti terasa enakan lagi gitu ya, nyaman lagi insya Allah ya teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan panik, jangan cemas ya. Saya pernah merasakan perut yang nggak nyaman seperti itu hilang timbul gitu ya. Jadi tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Domi Sanget. Kang, makan ubi jalar rebus amankah? Nah, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya teman-teman ya, ini kembali lagi bahwa makanan itu ada cocoknya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi antara saya dan teman-teman mungkin saja itu berbeda ya. Tapi kalau untuk ubi jalar ya, itu ubi
ubi jalar rebus aman kan? Ubi jalar itu ubi kayu atau gimana ya? Kalau saya itu ubi jalar itu yang ini ya teman-teman ya, singkong gitu ya. Kalau singkong saya itu bereaksi gitu ya teman-teman, bereaksi ya kalau saya ya teman-teman. Terus ubi yang menjalar itu yang apa namanya, daunnya menjalar itu yang merambat itu ya, kalau apa itu ya, kayak semacam kayak ubi apa yang dikukus gitu ya, yang itu ada warna kuningnya, ada putihnya gitu. Saya juga kurang cocok ya teman-teman, karena saya juga sudah mencoba gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sebenarnya untuk makanan ini teman-teman itu bisa amati ya. Tapi pada saat saya itu dulu masih banyak sensasinya, memang saya itu lebih memilih menghindari dulu ya teman-teman, menghindari dulu. Jadi pada saat saya sudah merasakan sudah mulai membaik, sudah enak, tidak tidak banyak sensasi ya, dan ya hampir jarang sekali gitu sensasi, saya sudah berani mencoba sedikit demi sedikit ya. Jadi apa yang saya konsumsi itu saya catat ya, kalau memang itu bereaksi saya hindari dulu gitu ya. Nah, tapi ya akan saya coba lagi di kemudian hari pada saat saya sudah enak, oh ternyata memang masih belum cocok. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk makanan ya, kalau teman-teman menanyakan cocok atau tidak cocoknya, ya akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk ubi itu yang singkong itu yang dikukus direbus, saya memang pernah mencoba ya. Awalnya pada saat itu tidak bereaksi gitu pada saat makan, tapi setelah beberapa jam kemudian itu bereaksi gitu ya teman-teman, terus saya hindari lagi. Tapi bukan berarti saya itu harus menghindari terus ya teman-teman ya. Nah terus untuk ubi yang jalar itu ya, ubi jalar apa namanya yang merambat itu ya, kalau bahasa Jawanya itu apa namanya, eh, muntul gitu ya kalau di tempat saya, nggak tahu kalau di tempat kalian. Itu juga sama seperti itu, kurang cocok, jadi kayak kembung gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti saya itu menghindari terus, itu enggak, saya coba lagi di kemudian hari gitu, pada saat saya sudah memang benar-benar enak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat ya, karena untuk makanan ini teman-temanlah yang bisa apa namanya memperhatikan apakah cocok buat teman-teman atau tidak. Tapi kalau teman-teman memang masih takut untuk konsumsi dan teman-teman itu belum bisa membedakan dan teman-teman itu masih banyak sensasinya, seperti saya dulu, saya memilih untuk menghindari dulu ya teman-teman, menghindari dulu. Oke, lanjut lagi ya, dari akunnya Rahmat Pargum Rahmat ya. Salam hadir Mas, apakah Mas selama sakit tetap konsumsi obat dari dokter ya atau enggak? Nah ini teman-teman ya, kalau saya ya, saya harus bicara apa adanya ya. Saya itu konsumsi obat dari dokter spesialis dalam itu cukup lama ya teman-teman ya. Jadi di proses pengobatan itu saya sambil menerapkan 3P, termasuk saya itu menjaga pola makan, apa namanya, pola makan, terus menjaga pola hidup sehatnya gitu ya teman-teman, terus menjaga pola pikirnya gitu ya. Itu saya masih konsumsi obat dari dokter spesialis dalam ya teman-teman ya. Dan berapa lamanya ya, itu ya cukup lama lah ya teman-teman ya, cukup lama. Jadi memang untuk teman-teman ini kan penting sekali dari awal itu supaya teman-teman itu bisa berobat dulu ke dokter ya, diperiksa dulu. Jadi memang benar-benar tahu ya kondisi teman-teman itu bagaimana. Karena memang sama-sama penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu bisa saja kan berbeda ya tingkat sakitnya atau apa namanya ya, fase sakitnya itu tingkat keparahannya itu kan berbeda-beda gitu ya teman-teman. Nah mungkin saya waktu itu sudah parah gitu ya, jadi memang saya itu harus konsumsi obat dari dokter spesialis dalam itu ya cukup lama ya, dari berapa macam obat gitu ya, sampai dengan dikurangi gitu ya, sampai dengan apa namanya, 1 biji per hari gitu ya. Padahal dulu kalau awal-awal berobat itu banyak sekali, itu 1 kresek gitu kan ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi intinya teman-teman tetap semangat. Memang ada beberapa orang yang bisa apa namanya membaik dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, karena sudah diperiksa memang tidak tidak kenapa-napa ya, dinyatakan normal semua gitu ya teman-teman ya. Dan itu hanya karena banyak stres gitu ya, banyak pikiran gitu yang menyebabkan gangguan di fisik gitu ya teman-teman. Itu biasanya orang-orang yang apa namanya mengalami seperti itu ya teman-teman ya, itu bisa ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu tidak dengan obat ya. Itu banyak yang saya
apa namanya, saya lihat di YouTube juga seperti itu yang katanya tanpa obat gitu ya. Tapi untuk saya ya jujur saja memang saya itu dibantu dari obat dokter spesialis dalam ya, dan ya cukup lama, bagi saya itu cukup lama gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa lagi? Ya, masih dari Rahmat Pargum Rahmat ya. Hadir Mas Sultan, saya yang bingung ini kalau habis beraktivitas jadi ngos-ngosan, gimana solusinya biar nggak kayak gitu, jadinya panik. Oke, jadi untuk ngos-ngosan, terus kita itu cepet capek, terus kita itu engap, berbicara sedikit aja seperti rasanya itu nggak karu-karuan, ya seperti mau kumat gitu ya teman-teman ya. Pokoknya langsung ngeblank, langsung ngehang gitu ya teman-teman. Itu saya pernah alami ya teman-teman ya. Dan biasanya pada saat kita itu merasakan ngos-ngosan gitu ya teman-teman ya, kalau kita ngos-ngosan napas itu jadi pendek gitu ya teman-teman, jadi pendek, serasa itu tersengal-sengal gitu ya, kayak susah gitu narik napas ya. Tapi sebenarnya ya, apa yang pernah saya alami dulu itu yang dulu membuat saya itu panik ya, membuat saya itu panik, menjadi saya itu jadi ketakutan gitu ya. Ya, yang pernah saya alami ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena pada saat saya beraktivitas gitu ya, baik itu sekedar jalan kaki gitu ya teman-teman ya, terus itu ngos-ngosan, terus saya itu merasa itu kayak napasnya itu pendek, saya itu panik, jadinya semakin apa namanya, semakin sensasinya itu semakin nggak garu-garuan ya teman-teman ya. Jadi jikalau teman-teman itu merasakan hal seperti ini ya, teman-teman tetap tenangkan diri ya, tenangkan diri ya, santai ya, rileks ya. Memang wajar ketika kita menghadapi, kalau kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, kita tenaganya belum sepenuhnya pulih ya teman-teman ya, kita belum apa namanya, intinya belum seperti semula gitu ya pada saat kita normal. Jadi pada saat kita aktivitas sedikit pun kita itu capek, ngos-ngosan, itu menurut saya itu wajar sekali ya. Karena apa ya, karena selain kita juga banyak pikiran, berpikir tentang gangguan ini ya, tentang apa namanya, sensasi-sensasi ini, itu ditambah lagi juga memang kita kan ada gangguan asam lambung gitu ya. Jadi mungkin penyerapan ya, mungkin saja ya, penyerapan nutrisi, penyerapan apa yang kita makan itu belum bisa maksimal, dan apa, tidak menjadi energi yang maksimal juga ya teman-teman. Tapi kita pakainya itu secara berlebihan ya, buat apa, aktivitas, buat berpikir gitu ya, berpikir tentang sensasi ini, sensasi itu gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, tetap sabar ya. Jadi untuk ngos-ngosan itu nanti kalau teman-teman itu kondisinya juga sudah semakin membaik, gangguan asamnya juga semakin membaik ya teman-teman ya, makannya juga sudah apa namanya, sudah membaik juga ya. Terus kita juga sudah bisa lebih tenang, lebih santai, lebih rileks dalam menghadapi gangguan asam lambung ya, gangguan asam lambung, gangguan apa namanya, GERD dan anxiety ini ya. Nanti teman-teman insya Allah sedikit demi sedikit teman-teman itu akan merasakan ngos-ngosan itu semakin berkurang ya teman-teman ya. Itu berdasarkan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Bunda Sri. Alhamdulillah selama 3 bulan merasakan badan yang nggak karu-karuan, mulai dari mulut, tenggorokan panas, kering, asam, lemas, pusing, pikiran cemas, masih banyak lagi, akhirnya pelan-pelan sembuh. Alhamdulillah, saya ikut senang ya Bunda Sri ya. Jadi apa yang didamba-dambakan dari penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini adalah pastinya kesembuhan ya teman-teman. Karena pada saat saya dulu mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, apalagi di fase-fase awal ya, fase-fase kebingungan, fase-fase udah seperti kayak bingung ya, seperti mau putus asa, apakah ini bisa sembuh atau enggak gitu, bisa normal kembali atau enggak ya. Ternyata ya teman-teman ya, banyak sekali juga teman-teman yang ternyata memang sudah bisa sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dulu saya juga pernah berpikir apakah saya bisa sembuh, apakah saya juga bisa seperti dulu lagi, apakah saya bisa bekerja lagi gitu ya teman-teman. Karena sensasi-sensasi yang begitu banyak ya teman-teman, baik di sensasi fisik maupun psikis itu kan
teman-teman, banyak sekali bermacam-macam dan aneh-aneh membuat kita takut, membuat cemas ya. Dan apa yang pernah saya alami itu ya alhamdulillah ya berangsur-angsur juga membaik ya, berangsur-angsur membaik gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah sembuh, bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi, bisa bersosialisasi lagi, bisa ketawa lagi, bisa berkumpul dengan teman-teman lagi gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Bunda Sri ini ya, saya itu ikut senang sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena pastinya ya Bunda Sri ini dalam menghadapi gangguan asam lambung ini ya, beserta sensasi-sensasinya gitu ya teman-teman, pastinya tidaklah mudah gitu ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Ini Bunda Sri ini juga sudah membaik ya, dan sudah sembuh gini ya. Jadi sudah apa namanya ya, bisa dibilang ini sudah sembuh ya, karena sudah pikiran cemas masih banyak lagi, akhirnya pelan-pelan sembuh ya. Berarti alhamdulillah ya, ikut senang ya. Saya doakan teman-teman juga nanti yang lainnya juga ikut menyusul sembuh ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman, tetap optimis bahwa teman-teman itu bisa sembuh, insya Allah ya, insya Allah teman-teman bisa sembuh ya. Jadi teman-teman tetap semangat, karena semangat itu penting ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nurul Hafifah ya. Hadir dari Lampung, alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik. BB udah naik juga, alhamdulillah. Anxiety cuma nyolek, cuma beberapa detik saja. Terima kasih Pak atas motivasinya. Semoga semakin bermanfaat untuk teman-teman lainnya dan bisa sembuh. Amin. Alhamdulillah. Saya ikut senang sekali ya teman-teman apabila mendengar kabar-kabar seperti ini. Jadi ketika sudah membaik ya, sudah membaik terus masih ada apa namanya ini anxiety cuma nyolek-nyolek, dan sudah apa namanya dicolek-colek sensasi, artinya apa namanya disenggol-senggol sensasi, itu sudah bisa menghadapinya gitu ya. Bagaimana caranya menghadapinya, santai, rileks gitu ya. Ya itu nanti insya Allah juga akan berangsur-angsur itu akan sembuh normal kembali ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, ini ada lagi nih dari Nurul Hafifah ini ya, itu bukti bahwa ya, ketika teman-teman itu tetap semangat ya, insya Allah apa yang dimau teman-teman itu juga nanti akan terwujud gitu ya, akan dikabulkan doanya ya, doa untuk kesembuhan dari teman-teman ya. Saya doakan juga ya, semoga teman-teman juga menyusul sembuh ya. Oke, amin. Lanjut lagi dari akunnya Ervis punya. Apakah kamu dulu pernah mengalami kaki sama tangan sering pegal? Mungkin ini tulisannya gerit pegal, sering pegal mungkin. Iya, itu kalau itu hampir setiap hari ya teman-teman ya, kaki pegal, linu-linu, sendi gitu ya, sendi linu-linu gitu ya, pegel-pegel, pinginnya itu dipijitin terus, itu hampir setiap hari ya teman-teman. Makanya untuk penderita gangguan asam lambung ya, GERD dan anxiety ya, biasanya itu karena memang kemana-mana juga males, tidak ada semangat, itu pinginnya itu rebahan ya, baringan, dipijit-pijit gitu ya teman-teman. Ya itu saya mengalami seperti itu ya. Tapi jangan terbuai dengan apa namanya kita itu ada di di fase tiduran, di fase baringan. Ayo kita mulai beraktivitas sedikit demi sedikit ya, ringan-ringan dulu saja, nggak apa-apa, nanti akan terbiasa ya, dan insya Allah nanti juga akan semakin membaik ya, amin. Langsung lagi ya, lanjut lagi maksudnya dari akunnya Edi Junaidi. Kalau saya tidur susah Mas, sering kebangun, solusinya gimana ya? Nah kalau tidur susah ya, waktu itu saya juga mengalaminya ya teman-teman ya, mengalaminya ya, sering kebangun di tengah malam, bahkan mau tidur aja apa namanya kepikiran gitu ya. Itu udah umum sekali ya dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung ya. Itu karena memang kita punya perasaan yang cemas gitu ya, cemas, kepikiran gitu ya, kepikiran dengan sensasi yang muncul, kepikiran dengan sakit yang kita alami gitu ya, gangguan yang kita alami ya, apakah bisa sembuh lagi, apakah bisa normal lagi gitu. Jadi terus lagi banyak pikiran-pikiran apa namanya mungkin di pekerjaan, terus masalah keluarga, rumah tangga dan lain-lain, itu membuat kita itu ketika kita mau tidur itu susah. Dan kalaupun kita sudah tertidur ya teman-teman, tiba-tiba itu kebangun, itu
bisa saja karena memang dari kita yang belum bisa tenang, bisa saja juga karena memang kita itu sedang mengalami asam lambung yang tinggi gitu ya. Jadi kalau dulu saya juga ada dua-dua seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi kalau malam itu suka kebangun terus dengan di dada ini terasa panas gitu ya, terus terasa ngap gitu, terasa kayak ada makanan yang mau naik gitu. Itu saya juga mengalami seperti itu, dan ketika saya tidurkan lagi itu juga agak susah karena sudah kepikiran kembali gitu ya. Tapi insya Allah nanti juga teman-teman itu juga akan membaik kok ya. Tetap jalani 3P secara konsisten ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman ya tetap semangat ya, jangan jangan dibikin panik dan terus kepikiran ya, karena banyak sekali yang sudah membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety. Insya Allah teman-teman juga nanti akan menyusul untuk sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Anshoriyah ya. Mas, pernah nggak dulu ngerasain kalau duduk di lantai itu berasa goyang-goyang? Terus rasanya mudah capek kalau duduk di lantai atau kursi. Tapi kalau duduk di sofa enggak. Iya, kalau duduk di sofa itu nyaman, senderan gitu ya. Bisa nyender kanan, bisa nyender kiri gitu ya teman-teman. Ya itu saya itu waktu dulu itu nyaman sekali di sofa. Sampai pokoknya aktivitas bukan aktivitas ya, kursi malasnya itu ya di sofa gitu ya, enak. Tapi kalau misalkan saya harus berdiri, harus harus duduk di tempat yang padat gitu ya, itu memang rasanya itu seperti tiba-tiba kayak goyang gitu ya teman-teman, kayak goyang, kayak ada gempa kayak gitu ya, nggak bisa stabil badan gitu ya teman-teman. Bahkan pada saat berdiri atau kita mau jalan itu juga sama saya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi nanti juga membaik juga kok ya teman-teman ya. Tetap jalani 3P secara konsisten ya, latih untuk aktivitas, alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, kurangi beban pikiran ya, insya Allah nanti juga akan membaik ya. Jangan khawatir ya, jangan cemas ya. Saya juga dulu merasakan hal seperti itu. Memang ini tidak mudah gitu ya, artinya tidak instan untuk kembali normal dari seperti ini. Itu perlu proses ya teman-teman ya. Apa yang saya alami juga itu perlu proses sampai dengan membaik lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Eva Hidayat. Oke, kenapa ya saat habis tidur duduk badan terasa goyang, lantai pun ikut goyang. Terus kalau berdiri lama lemas kayak mau jatuh, terus jalan sempoyongan, jantung berdebar kencang. Itu kenapa ya Mas? Ya sudah seperti yang sebutkan tadi ya teman-teman ya. Memang ada beberapa orang yang mengalami hal seperti ini, termasuk saya ya. Ada juga yang orang yang menderita gangguan asam lambung dan anxiety itu tidak ada sensasi seperti jalan kita itu goyang, seperti jalan itu seperti ada gempa, seperti jalan seperti naik perahu kayak gitu. Pokoknya kayak rasa empuk gitu ya teman-teman. Ya gimana sih ngomongnya agak susah ya. Jadi kalau jalan datar begini di atas keramik pun itu seperti kayak keramiknya itu goyang gitu. Berdiri itu kayak sempoyong, mau ke kanan atau mau ke kiri, kayak mau nyungsep gitu ya teman-teman ya. Itu seperti itu saya rasakan ya teman-teman ya. Kembali lagi saya sampaikan lagi ya, bahwa ini memang tidak instan ya. Jadi ini berproses untuk membaik dari gangguan seperti ini ya, dari sensasi seperti ini ya. Tetap jalani 3P secara konsisten ya, kurangi beban pikiran ya, relaksasi, tenangkan hati kita gitu ya. Latih dengan aktivitas yang ringan-ringan dulu tapi menyenangkan ya teman-teman. Insya Allah nanti juga akan berangsur-angsur membaik ya, amin. Oke, lanjut lagi dari akunnya Davi Kaisan Channel ya. Mas, makan apa aja sudah enakan tapi sensasi badan masih nggak nyaman, tapi bukan area perut ya. Apa itu dari anxiety? Terus apa sudah boleh makan pantangan ya? Jadi makan apa saja sudah enakan. Saya pun waktu dulu masih masih banyak sensasi, makan saja juga sebenarnya enakan. Masalah nafsu makan dulu saya itu sebenarnya tidak hilang nafsu makannya ya. Nafsu makannya masih tetap ada ya, cuma
memang saya menghindari dulu gitu ya teman-teman, menghindari dulu. Walaupun pada saat itu saya juga kadang sensasinya sudah nggak ada, perut sudah terasa enak gitu ya teman-teman ya. Tapi waktu itu saya memang punya prinsip tersendiri bahwa kalaupun sudah enak ya, saya itu belum mau langsung hajar gitu ya, hajar makanan-makanan yang tadinya saya pantang, dan itu saya cobanya itu perlahan-lahan gitu ya teman-teman, karena memang dari hasil pemeriksaan saja saya sudah dari foto-fotonya juga itu kan sudah ketahuan bahwa saya itu ada apa namanya radang di lambung gitu ya. Kalaupun memang saya itu merasa sudah enak gitu kan, itu juga perlu proses penyesuaian ya. Jadi saya lebih menjaga waktu itu gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh atau tidaknya makan pantangan itu ya saya kembalikan lagi ke teman-teman. Tapi kalau untuk saya ya, walaupun saya dulu juga sudah merasakan perut itu enak gitu ya teman-teman ya, apa namanya tidak banyak sensasi ya, tapi saya memilih untuk apa namanya memberikan kesempatan untuk apa namanya pemulihannya itu maksimal gitu ya, karena ada radang di lambung gitu ya teman-teman, radang di lambung atau luka di lambung lah gitu ya teman-teman ya. Cuma ya bilangnya sih ini radang dari foto-fotonya itu dikasih tahu, dikasih unjuk gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun saya sudah merasakan waktu itu juga sudah enak, bukan berarti saya itu makanan pantangan-pantangan yang tadinya saya pantang itu langsung saya apa namanya saya makan gitu, karena saya memang apa namanya kepingin gitu ya, nafsu makannya juga udah tinggi gitu ya. Itu tidak ya teman-teman, tetap saya masih jaga gitu ya, walaupun sudah enakan masih saya jaga dulu ya. Nah baru setelah beberapa lama itu ya, saya itu sudah mulai mencoba sedikit demi sedikit, dan itu juga saya catat gitu ya teman-teman ya. Memang mungkin bisa saja berbeda dengan teman-teman apa yang saya lakukan, dengan teman-teman yang lain sudah sembuh pun mungkin bisa saja berbeda gitu, karena cara masing-masing sembuh itu orang dari gangguan asam lambung dan anxiety ini bisa saja berbeda, tergantung kondisi kita masing-masing gitu ya teman-teman. Nah disinilah pentingnya teman-teman itu untuk memeriksakan ya, awal-awal itu periksakan ke dokter ya, supaya teman-teman itu tahu kondisi teman-teman masing-masing gitu ya. Karena untuk mengetahui apakah apa namanya kita ada gangguan di fisik kita gitu kan, itu juga dari apa namanya pemeriksaan dari dokter dengan alat-alat yang sudah ada ya teman-teman, baru kita itu tahu kondisi kita itu bagaimana, dan langkah selanjutnya ya teman-teman nanti bisa konsultasikan dengan dokter ya. Dan untuk apa penerapan 3P gitu ya, terus apa namanya dengan metode-metode itu ya, kalau saya itu dulu saya barengi ya, jadi dari dokter juga saya apa namanya saya lakukan ya, instruksinya apa gitu, sarannya apa, terus saya juga menerapkan 3P gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, gangguan asam lambung dan anxiety ini sudah banyak sekali yang membaik dan sembuh ya. Saya doakan semoga teman-teman juga akan menyusul sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, semoga saja apa yang saya sampaikan, pengalaman-pengalaman saya yang saya bagi bisa bermanfaat buat teman-teman, untuk bisa memotivasi teman-teman untuk apa namanya lebih bersemangat lagi dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya. Oke, ya untuk sekarang cukup dulu ya. Semoga nanti bisa bahas lagi seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.